KBR dimulai, sebelum KBR dimulai, saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan ice breathing. Kalau saya bilang konsentrasi dimulai, kamu ikut ya. Nanti kalau saya bilang tak, saya menunjuk temanmu yang kelompok ini, tak, ini duduk, ini just. Oke, kita mulai. Ini belajar dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai itu ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Just saya mengambil tema ini. Topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Tujuan pembelajarannya yaitu ini. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari topik 3 ini ya. Yang satu, yang pertama ini, kamu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberi sikap welas asih pada diri kalian sendiri. Tentu semua orang berbeda-beda ya di sini. Dari keluarga dengan ekonomi yang berbeda, dari mungkin agamanya juga berbeda, dari sukunya juga mungkin berbeda. Ada yang bukan keturunan suku Jawa, mungkin bukan murni suku Jawa. Ada? Lanjut. Nah ini, mulai dari diri sendiri. Saya akan memberi pertanyaan kepada kalian. Nanti silakan salah satu menjawab ya. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda merasa perlu menyembunyikannya? Kemudian, mengapa muncul perasaan tersebut? Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa merasa malu? Oke. Pertanyaan pemantiknya. Ada yang mau menjawab? Oke, yang terakhir. Saya pernah merasa malu dan minder saat PKL karena teman PKL saya dari SMK terbaik di kabupaten kami. Lalu, mengapa muncul pertanyaan itu? Saya merasa takut kemampuan mereka baik dari saya. Oke. Kamu merasa malu karena kamu minder dulu ya. Sekolah kota, tapi kemampuan mereka lebih bagus dari sekolah kita yang di sini dulu ya. Terus yang ketiga, setelah kamu bersosialisasi dengan mereka, apakah kamu tetap merasa malu atau percaya diri lagi? Saya merasa percaya diri karena setelah bertemu dengan mereka, saya menjadi termotivasi untuk lebih giat dalam melaksanakan PKL karena ternyata kemampuan saya sama dengan kemampuan teman PKL saya. Oke, jadi dari jawaban Suci kita bisa menyimpulkan kita itu kalau berbaur itu jangan merasa minder dulu kalau belum tahu kemampuan teman kita. Sudah, Pak? Lanjut.
Sudah? Karena sudah membentuk kelompok, silakan kamu melaksanakan ini. Menjelaskan tentang identitas diri. Coba kamu tulis di situ. Masing-masing. Misalkan nama, tempat tanggal lahir, hobi, kesukaan, kayak gitu. Minuman kesukaan, makanan, keluarganya. Ayo semua menuliskan tentang identitas diri kalian. Kamu anak berapa dari berapa bersaudara, kayak gitu. Kalau sudah selesai, kamu bisa memaparkan dulu ke temanmu satu kelompok. Hobi saya seperti ini, hobi saya seperti ini. Sama tidak dengan kamu kayak gitu. Jadi nanti setiap kelompok itu tahu, oh ternyata hobi kita beda. Ternyata keadaan kita itu beda. Sekarang silahkan salah satu kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya tentang identitas diri kamu. Silakan berdiri, ya berdiri. Perkenalkan, nama saya Novianti Kinasih. Saya lahir di Ngawi 27 November 2005. Alamat saya di Sidomulyo Kerambe. Saya memiliki hobi membaca. Makanan favorit saya bakso. Saya suka minum kopi. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Orang tua saya semuanya merantau di Jakarta. Saya tinggal di rumah bersama kakek, nenek, dan juga kakak laki-laki saya. Oke, mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Kamu ikut kakak nenek. Bagaimana caranya kamu bisa tetap berprestasi? Di sekolah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu di saat juga pulang sekolah habis maghrib itu saya sudah mulai belajar. Saya mempelajari materi-materi yang sudah diajarkan di sekolah, mengerjakan tugas, dan juga belajar materi yang baru, dan tidak lupa meminta doa dan restu dari orang tua. Oke. Mari kita melakukan refleksi. Setiap kelompok silakan mengerjakan ini. Refleksinya yang nomor 1. Mengapa beberapa kelompok sulit mencapai tujuannya? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan itu? Kendalanya apa? Kemudian yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan itu, caranya bagaimana? Silakan didiskusikan. Mengapa tujuan kelompokmu itu tidak tercapai apa? Alasannya apa? Karena ada perbedaan. Oke. Mas, kemudian apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan itu? Apa kendalanya? Karena masih ada diskriminasi terhadap kelompok lain. Karena masih ada diskriminasi terhadap kelompok lain. Oke. Kemudian agar mudah mencapai tujuan, caranya bagaimana? Lakukan semua kelompok atau semua anggota kelompok dengan baik atau menghilangkan diskriminasi. Kenapa? Karena semua orang di dalam lingkungan apapun itu sama, tapi tetap ada perbedaan. Nah, perbedaan itu jangan dibuat untuk membuat kelompok-kelompok yang
hobinya sama semua. Bagaimana kira-kira? Misalkan ada suka voli semua, menarik enggak kelasnya? Menarik. Lah kok bisa menarik? Hobinya sama. Lah tidak menarik, itu membosankan ya. Tidak ada variasinya. Setiap orang itu punya banyak identitas. Setiap orang punya perbedaan identitas ya. Kemudian ini dari sekian identitas ini mungkin kita punya kesamaan identitas suku. Kalau suku kita sama ya, tetapi mungkin di suatu lingkungan ada yang berbeda agama. Kemudian ada identitas yang sejak lahir ada. Misalkan yang sejak lahir ini apa? Misalkan dari keluarganya. Contohnya apa? Dari keluarga yang berbeda. Misalkan dari profesi orang tua yang berbeda, itu otomatis nanti juga akan mempengaruhi identitas anak ya. Kemudian ini ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan, kita akan merasa tersinggung. Kamu merasa enggak? Gunakan standar diri sendiri. Ini standar diri sendiri. Ini contohnya. Kalau misalnya ini kembali ke keluarga. Sekarang kan banyak anak-anak yang memaksakan kehendak. Misalnya orang tuanya sebenarnya itu kurang mampu dalam hal ekonomi. Tapi dia itu terlalu banyak gaya karena dipengaruhi oleh teman pergaulan. Apakah itu baik? Tidak, karena setiap orang itu punya standar sendiri-sendiri sesuai kemampuan masing-masing. Nah ini, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Oke, karena kalian itu perempuan semua, otomatis cantik semua ya. Kamu misalkan ada temanmu, itu enggak cantik, itu enggak seperti itu. Cantik menurut orang itu beda-beda, apalagi menurut iklan di TV. Iklan di TV itu sangat tinggi sekali definisi cantiknya ya. Nah, ada perbedaan identitas diri atau identitas diri kalian masing-masing ini. Kalian harus mempunyai welas asih pada diri sendiri. Latihan mencintai diri sendiri. Di sini manfaat mencintai diri sendiri yaitu mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Kemudian meningkatkan kebahagiaan. Kalau kamu sehat bahagia enggak? Bahagia. Kemudian yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Untuk konflik itu mungkin saat ini belum kalian rasakan karena masih di dunia sekolah. Konflik yang lebih berat itu nanti setelah dunia kerja. Kemudian ini coba diaplikasikan. Coba kamu ucapkan terima kasih kepada temanmu yang mau menerima kamu anaknya. Silakan sambilnya mungkin. Itu harus punya identitas diri. Semakin banyak identitas diri yang berbeda-beda itu akan semakin bagus. Jadi kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Jangan mudah terpengaruh oleh teman.